Hey, are you ready? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dan teman-teman saya sedang berada di salah satu museum terbesar di Indonesia, yaitu Taman Mini. Dan saat ini kami berada di Museum Prangko. Apa saja sih yang akan kami lakukan di Museum Prangko? Mari ikuti kami terus dalam perjalanan Museum Prangko. Pada saat kita memasuki pelataran Museum Prangko, kita akan disajikan dengan sebuah tugu yang berbentuk bola dunia dan burung merpati di atasnya yang sedang membaca surat yang menggambarkan visi misi dari kantor pos itu sendiri. Jadi Museum Prangko ini adalah wahana untuk menyelenggarakan pameran Prangko secara tetap yang didirikan atas gagasan Ibu Tian Soeharto dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1983. Kemudian di ruang penyajian 1, di mana Prangko ditulis menggunakan daun lontar. Seperti kita lihat di sini, banyak sekali alat-alat serta peninggalan pada zaman dulu. Di ruangan ini merupakan proses pembuatan perangko, dan di sebelah sini adalah alat-alat pembuatan perangko pada zaman dahulu. Oke teman-teman, pada bagian ini terdapat sejumlah perangko yang diterbitkan pada tahun 1864 hingga 1950. Di sini ada contohnya perangko Hindia Belanda tahun 1864 sampai 1941. Kemudian di sini ada perangko Nika yang diterbitkan pada 1945 sampai 1950. Kemudian di sini ada perangko dari Jepang. Oh ya teman-teman, tentunya ini perangko
terdapat atau diterbitkan pada zaman Belanda, Jepang, dan Hindia. Yang di sini ada perangko dari Jepang yang diterbitkan sekitar tahun 1942 sampai 1943. Kemudian di sini ada perangko Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Yang ini ada cetakan dari Yogyakarta, diterbitkan pada 1 bulan 7 1946. Kemudian di sini ada Perang Kemerdekaan juga yang rentang usia diterbitkannya itu sekitar 1945 sampai 1949. Dan ini adalah contoh 1948 seri perjuangan cetakan LN atau Wiena. Kemudian di sini ada Perang Kemerdekaan lagi, contoh Perang Kemerdekaan lagi 1945 sampai 1949. Di sini teman-teman bisa lihat ada blokade Belanda untuk pos udara dan peringatan kegagalan blokade Belanda dan semacamnya. Kira-kira seperti itu. Ke ruang penjajian keempat, yaitu ruang perangko berdasarkan periode penerbitan sesudah kemerdekaan. Ruang penyajian keempat ini menampilkan berbagai macam jenis perangko dan souvenir sheet yang diterbitkan sejak tahun 1950 dengan 5 masa penerbitan. Berikut penerbitan tahun 1950 sampai 1958. Ada perangko hewan kecil, bunga, kompetisi mahasiswa, dan segala macam. Lalu yang ini penerbitan 1959 sampai 1967. Masjid Istiqlal, Koloni Alimiah, Bencana Kolombo, Sensus. Lalu penerbitan di tahun 1968 sampai 1974. Itu ada Pahlawan Nasional, Kebangkitan Wanita, Perang Kopita 1, dan 50 tahun. Kita masuk ke bagian penerbitan 1975 sampai 80. Sahabat meteorologi, perangko 30 tahun Republik Indonesia, Presiden Soeharto, bacaan anak-anak, dan segala macam. Nah ini penerbitan tahun 1981 sampai 1985. Ada lambang provinsi, lambang negara, pemberantasan kanker, Presiden Soeharto lagi, 70 tahun Bumi Putra, dan 10 tahun Saranas. Nah yang ini tahun 1986 sampai 1990. Ada HUT ke 100 ICW, pariwisata, sensus ekonomi, 40 tahun UNICEF, berita 4. Lalu masuk yang terakhir, souvenir sheet periode 1966 sampai 1983. Ada anggrek, marga satwa, pariwisata, buah-buahan, kebudayaan, dan segala macam. Baik, ke ruang kelima ini menyajikan perangko berdasarkan periode dan tema tertentu. Perangko di sini disusun berdasarkan tema pariwisata, kebudayaan, flora, fauna, serta yang paling penting ini ada sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya. Perangko dan perkosa memiliki akar tradisi ke masa silam Indonesia yang didasarkan pada kebutuhan untuk saling berkomunikasi jarak jauh antar kelompok-kelompok masyarakat untuk saling bertukar pesan, khususnya dalam masa berkenegaraan dan kekuasaan. Dari masa sebelum reformasi hingga sampai sekarang, perangko tetap digunakan sebagai keperluan surat menyurat. Hingga saat ini perangko
gerakan dalam berbagai urusan-urusan tertentu. Dan pada hari pertama Perangko Internasional di Cibubur tahun 1991, Ibu Tien Soeharto mentandatangani sampul hari pertama Perangko Internasional. Perkumpulan bagi para pengumpul perangko di Indonesia terbentuk pada tanggal 29 Maret 1992 sampai dengan kini tanggal 25 bulan 5 tahun 2016 bernama Perkumpulan Filatelis Indonesia. Bisa dilihat dari di sini Ibu Tien membubuhkan tanda tangan pada sampul hari pertama Perangko Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Madam Tien Soeharto signing first day cover of National Jambore in 1991 at Cibubur. Di sini juga terdapat perangko-perangko olahraga dan perangko-perangko dari Asian Games. Dan di sebelah sini ada olahraga. Ya. Mungkin ya sekilas yang saya dapat sampaikan, mungkin kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang saya akan mengajak kalian ke bagian filateli. Filateli ini merupakan suatu di mana para kolektor mengumpulkan berbagai macam perangko. Bahkan ada perangko-perangko yang custom gitu. Contohnya kayak ini dari sio-sio Cina ya, ada naga, babi, ayam dan sebagainya. Dan ini juga saya akan mengajak Anda, teman-teman semua, untuk melihat bagaimana ini macam mesin ketik, bakar gas dan sebagainya. Dan saya akan mengajak lagi yang paling penting, bagaimana para kolektor ini menentukan filateli dibuat menjadi suatu yang sangat bagus. Ayo. Oke, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana para kolektor filateli ini melakukan keseniannya. Contohnya seperti ini. Di sepeda ontel ini ditempelkan perangko-perangko dari berbagai macam jenis untuk menutupi bodi sepeda dengan menggunakan perangko. Ini salah satu kreasi dari para filateli ini, para kolektor perangko ini. Oke. Salah satunya sebetulnya karena pertama lokasi ya, lokasinya kan dia ada di tempat wisata. Jadi juga di sini di Taman Mini itu ada 19 museum. Jadi kalau kamu misalnya teman-teman sekolah mau ke museum, kalau yang di luar itu kan mereka kan agak terpencar. Tapi kalau datang ke sini cukup datang ke Taman Mini udah ada 19 museum. Jadi kita kayak one stop shopping lah atau one stop edukasi. Kita datang ke sini udah tinggal mau datang. Jadi itu iya. Jadi itu yang salah satunya. Dan juga di sini banyak sih teman-teman kayak anak SMA tingkat SMU ya, SMU dan tingkat anak-anak kuliah yang datang ke sini untuk mencari tahu. Tapi kalau untuk tingkat TK dan SD mereka biasanya itu belajar simulasi berkirim surat. Jadi gimana mulai dari mereka tulis surat, terus mereka tempel perangko, mereka kirim ke orang tuanya. Kayak gitu. Jadi simulasi. Pembelajarannya simulasi berkirim surat. Terus
seperti yang tadi Bapak bilang kan, anak-anak di era sekarang ini kan mungkin banyak yang udah nggak relevan sama yang namanya perangko, Pak. Karena sekarang Iya. kan udah zamannya digital, Pak. Nah itu pendapat Bapak sendiri sama hal-hal yang kayak gitu tuh kayak gimana, Pak? Apa perlu kita masih untuk mengedukasi kepada anak-anak bahwa ini perangko, dulu kita pakai ini gitu. Ya. Jadi salah satu fungsi dan keberadaan museum itu sebetulnya itu salah satu. Jadi kalau misalkan tidak ada museum, kebayang kamu harus cari kemana, cari tahu tentang perangko kemana, ya kan? Paling hanya ada di Internet ya. iya kan, di Google atau di mana pun. Tapi kalau kamu datang ke sini, kamu bisa lihat langsung, ngerasain langsung, ya kan, menjelaskan atau mendapat penjelasan. Jadi paling tidak lebih lebih dapat, lebih real dibanding kita hanya Google searching, kita baca buku karbon, baca pun kadang suka malas. Iya kan? Sambil lihat-lihat. Tapi kalau datang lihat kan lebih Terjun langsung. iya, lebih dapat lah. Gantian ya, biasanya. Iya Pak, aku mau nanya. Tadi kan kita udah keliling, terus ada yang namanya miniatur Monas ya di Perangko. Tadi kan Bapak bilang tuh banyak tuh yang ngambil iseng-iseng ngambil Pak. Nah, itu kalau misalkan emang dia ketahuan tuh ada sanksinya nggak sih Pak? Iya. Sebenarnya itu yaitu copot itu jadi gini, perangko itu mereka memang harus ada di ruang yang katakan suhunya itu terjaga. Dia nggak boleh panas, juga nggak boleh dingin, karena kalau panas dia akan melengkung, dia akan rusak, dia kering, dia akhirnya lepas kayak gitu-gitu kan. Ataupun kalau terlalu dingin dia akan lembab, rusak, jadi berjamur. Nah itu memang di museum, pokoknya di museum lah ya, di semua museum dia butuh temperatur udara yang harus stabil, supaya barang-barang koleksinya itu tidak rusak, tidak mudah rusak atau pudar atau ya tadi kalau kita kan ini berjamur ataupun kering. Jadi itu salah satu. Tadi Bapak bilang kan ada anak SMU atau anak kuliahan juga yang berkunjung ke sini. Rata-rata berapa banyak sih Pak yang datang sehari? Kalau sehari sih masih terbilang sedikit ya, terbilang sedikit. Cuman memang dia akan ramai pada saat momen-momen udah menjelang akhir semester, ya kan, pertengahan semester ataupun ya pokoknya mereka tuh mencari materi untuk mata kuliahnya. Tugas juga berarti. Iya, untuk tugasnya. Bahkan Aku mau nanya sekali lagi. Iya, jadi kan kalau dibilang tadi pengunjung harian itu masih terbilang sedikit. Ada nggak sih Pak komunitas atau gerakan dari museum ini sendiri yang mana kita tuh bisa narik pengunjungnya gitu Pak? Jadi kayak acara-acara apa atau ada pernah nggak sih kayak Museum Perangko nih kasarnya kayak jalan-jalan buat ngasih tahu nih kalau misalkan perangko tuh masih digunain pada saat ini, terus perangko tuh masih dicetak loh kayak gitu-gitu. Ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan Semacam seperti itu? educational trip gitu, Pak. kegiatan rutin itu, bahkan itu jadi rutin. Oh ada rutin ya Pak? Itu jadi kegiatan rutin. Jadi kita sebenarnya di Perangko ini, jadi gini, Museum Perangko ini itu dia ada kantor pusatnya. Dari kantor pusat itu ada beberapa katakanlah petugas yang mereka tuh mengedukasi ke setiap sekolah, ke beberapa sekolah lah artinya. Nah kunjungan ke sekolah itu salah satunya tadi, tapi kita lebih ke pendidikan tingkat dasar TK dan SD. Jadi mereka diterjunkan ke sekolah, dikasih edukasi, yaitu tadi berkirim surat, terus cara nempel perangko, cara berkirim surat, cara ini loh perangko gunanya untuk ini tuh ada, udah jadi agenda rutin. Oh berarti udah ada. Cuma mungkin kita tidak terjun ke tingkat ini anak-anak kuliah kampus ini, kita tidak, tapi lebih ke dasar. Awal-awal ya jadi kenalin. Kan kalau anak-anak sekarang yang kayak masih tingkat SD belum pada tahu lah perangko itu apa ya Pak. Kenal perangko. Jadi yang lebih kita target sasaran kita tuh justru yang tingkat dasar. Kira-kira gitu aja, Pak, Ya, dari kami. Makasih banyak ya, Pak. terima kasih. Makasih Pak. Kita izin kunjung keliling-keliling dulu Silakan. ya Pak ya. Gimana?
Seru kan perjalanan dokumentasi kita di Museum Prangko hari ini? Seru. Jangan lupa untuk saksikan video ini dan terus ikuti perjalanan dokumentasi kita. Dan sampai jumpa. Dadah.